Terima kasih Anda masih menyaksikan Sergap. Dua motor terlibat kecelakaan maut di jalur lintas Trans Sulawesi, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan ini seorang wanita tewas, 3 korban lainnya luka parah. Tabrakan dua motor dari arah berlawanan ini terjadi di Jalan Trans Sulawesi Poros Tanah Toraja Makassar, kilometer 2, Makale, Tanah Toraja. Akibat kecelakaan dua motor ini, 4 orang menjadi korban, salah satunya seorang wanita tewas dan 3 lainnya luka parah. Satlantas Polres Tanah Toraja yang menerima laporan langsung menuju ke TKP, mengevakuasi keempat korban ke Rumah Sakit Fatima Makale dan melakukan olah TKP. Dari kecelakaan ini, 1 orang meninggal dunia atas nama Marta, kemudian 3 orang lagi lainnya sementara dirawat di Rumah Sakit Fatima. Ya, jadi tindakan langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari Satlantas, begitu menerima laporan, segera mendatangi TKP. Polisi masih menyelidiki penyebab dari kecelakaan ini. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Diduga mengalami remblong, bus pariwisata menabrak tebing di Bukit Bego, jalur Imogiri, Delingo, Kabupaten Bantul. Akibat kecelakaan maut ini, belasan penumpang dilaporkan tewas dan sejumlah penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan maut bus pariwisata ini terjadi di Bukit Bego, jalur Imogiri Delingo, Imogiri, Kabupaten Bantul saat hujan deras di siang hari. Akibat kecelakaan ini, bus yang mengangkut sekitar 20-an penumpang, 13 diantaranya tewas, 4 penumpang ditemukan tak bernyawa di lokasi kejadian. Sementara sejumlah penumpang lain yang mengalami luka-luka dilarikan warga ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Dari kejadian ini, bus pariwisata rombongan dari Solo rusak parah. Dugaan sementara bus mengalami remblong dan hilang kendali saat berada di jalanan menurun. Saat hilang kendali, bus banting setir ke kanan dan menabrak tebing Bukit Bego, Imogiri. Sejumlah personil kepolisian dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan lokasi kejadian. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha muda tewas dibunuh supirnya di Nganjuk, Jawa Timur karena sakit hati. Pelaku sering diminta korban bekerja lembur sementara gaji belum diterima. Bobi, seorang pengusaha, ditemukan tewas di tempat parkir sewaan Jalan Dr. Sutomo, Kota Nganjuk. Pria berusia 36 tahun ini dikenal memiliki usaha jual beli perabot rumah tangga, toko Spring Bed. Hasil penyelidikan polisi, Bobi mengalami luka akibat senjata tajam. Korban ditemukan pemilik parkir pada pagi hari saat memeriksa kendaraan. Penjaga yang sama-sama penyewa tempat parkir. Ya. Terus laporan. Ya. Ini tadi yang Bapak lihat di dalam lukanya seperti apa? Di sini sama tangan, seperti perutnya enggak tembus. Perutnya juga dibacok. Iya. Kurang dari 24 jam pelaku pembunuhan Mawas ditangkap polisi. Mawas merupakan supir pribadi korban, ditangkap di rumahnya dan mengakui telah membunuh korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Mawas berdalih sakit hati hingga merencanakan pembunuhan. Yaitu adanya rasa sakit hati, ingin balas dendam karena perlakuan dari korban yang kurang kooperatif lah ya, atau sering memarah-marahi korban, kemudian sering menyuruh korban bekerja sampai larut malam, kemudian bahkan ada beberapa kewajiban korban seperti membayar gaji dan sejenisnya itu tidak dipenuhi oleh korban, sehingga korban pelaku merasa sakit hati terhadap korban. Usai membunuh, tersangka mencuri laptop, handphone, dan uang korban serta mobil pick-up. Tersangka terancam hukuman seumur hidup, dijerat pasal pembunuhan berencana. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Seorang pria terekam CCTV nekat mencuri motor seorang imam di halaman Masjid kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan kondisi saat korban tengah memimpin sholat subuh berjamaah. CCTV merekam seorang pria mencuri sepeda motor di halaman Masjid Al Furqon
Jalan Pramukasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tidak adanya kunci ganda yang terpasang memudahkan pelaku menggasak motor korban. Kurang dari 2 menit, pelaku membawa kabur 1 sepeda motor korban. Pelaku memanfaatkan kondisi saat korban sedang memimpin sholat subuh. Kalau kali pertama saya baca surat saya itu ruku, nah mulai di situ tuh dia kerja tuh ruku. Berarti hampir selesai rakaat pertama. Terlihat sih 2 orang, satu menunggu di luar sini persis deh. Ya, terus yang kerja satu masuk melalui pintu utama. Jelas itu. Berbekal rekaman CCTV dan bukti kepemilikan surat kendaraan, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 2 pria yang akan mencuri motor di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur dipergoki warga. Para pelaku datang menggunakan motor hasil curian yang diambil di wilayah Bekasi. Kepolisian memburu 2 pelaku pencuri motor di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Arif, 32 tahun, dan Arman, 34 tahun akhirnya tertangkap. Keduanya nekat mengambil 1 motor warga yang terparkir saat digeledah 9 kunci letter T disita. Para pelaku pernah mencuri di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pemirsa, diduga akibat sengketa perbatasan di Kecamatan Kei Kecil, Maluku, warga dari 2 desa terlibat bentrokan. Akibat kejadian ini 10 warga terluka senjata tajam. Dua kelompok warga dari Desa Kelani dan Desa Naun, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara terlibat bentrokan. Beberapa kali warga yang bertikai melepaskan tembakan. Sementara warga lain menggunakan senjata tajam. Kapolres Tual AKBP Dex Emmanuel yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi. Masa sempat emosi saat dilerai polisi. Akibat kejadian ini, 10 orang warga terluka. Bentrokan berawal dari kabar akan berdirinya gapura batas desa Kenalit di lokasi yang masuk Desa Naon, desa itu sendiri. Usai kejadian, polisi menjaga perbatasan kedua desa. Dari Maluku Tenggara, Maluku, Dedi Ramangun melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMP diperkosa 3 pria dewasa di sebuah penginapan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban disekap selama 2 hari dan diancam akan dijual pada pria pelanggan prostitusi. Para pelaku menjebak korban setelah berkenalan melalui media sosial. 3 orang pria ini ditangkap polisi setelah terbukti melakukan pemerkosaan, penyekapan, dan pencurian dengan pemberatan pada seorang siswi SMP di sebuah penginapan di Kota Palembang. Para pelaku mengakui menyekap korban yang berusia 13 tahun selama 2 hari di sebuah penginapan di Jalan Slamet Ria di Kota Palembang. Korban diajak bertemu setelah berkenalan di media sosial dan dipaksa ke penginapan. Korban sempat melawan namun diancam para pelaku, sementara handphonenya dirampas. Bujuk korban untuk masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar, korban ini diancam untuk melakukan hubungan badan. Korban tidak mau, diancam untuk dijual katanya, akan kami jual. Karena ketakutan sehingga korban tidak bisa berdaya lagi. Para tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Orang tua sebaiknya selalu mengawasi pertemanan putra-putri di media sosial untuk menghindari ancaman tindakan kejahatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Seorang waria ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di kawasan Sumur Bor, Kalideres, Jakarta Barat. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, diduga tewas sejak 3 hari lalu. Seorang waria ditemukan tewas mengenaskan di lantai kamar kosnya di kawasan Sumur Bor, Kalideres, Jakarta Barat. Korban Randiansa pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang mencium aroma tak sedap keluar dari kamar korban. Curiga korban tak pernah keluar selama 3 hari, tetangga terpaksa mendobrak pintu kamar kos. Korban ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan.
menurut tetangganya sudah 3 hari ini tidak kelihatan, sehingga tadi sekitar jam 9 tetangganya berinisiatif mengintip dari jendela, kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan sudah meninggal, sehingga didobraklah pintunya. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang nenek terekam CCTV mencuri sejumlah barang dari salah satu toko perabot di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku nekat melancarkan aksinya saat situasi ramai. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serka.